Hello everyone. How are you today? Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih karena sudah hadir di sini pada pagi hari ini. Oke, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mei dan saya di sini akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Oke, jadi langsung aja ya. First of all, terima kasih untuk LB Lia Malang yang sudah menyelenggarakan webinar yang spektakuler pada pagi hari ini. Oke, jadi mungkin yang lainnya masih belum tahu nih, di mana sih Lia Malang itu, gitu kan? Jadi Lia Malang itu ada di Jalan Bandung nomor 1A. Oke, dan di Lia Malang itu banyak banget nih programnya. Ada untuk SD, SMP, SMA, kemudian untuk mahasiswa, karyawan, bahkan umum pun juga ada di sana. Oke, jadi kalau misalkan kalian masih penasaran nih tentang info-info yang menarik mengenai LB Lia Malang, langsung aja datang ke Lia Malang langsung untuk bertanya tentang info-info menarik ini, atau kalian bisa langsung cek Instagramnya dan klik link yang ada di bio. Di sana ada brosur, kemudian untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Oke, satu info lagi nih yang ada. Jadi kabar menariknya lagi, Lia Malang akan membuka pendaftaran untuk murid baru pada bulan Oktober. Jadi kalau kalian yang berminat ingin belajar bahasa Inggris lebih intens lagi nih, kalian bisa langsung datang ke Lia Malang dan tanya-tanya, kemudian bisa langsung daftar di sana. Oke, jadi itu info mengenai Lia Malang. Thank you, Lia Malang. Oke, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Kalian mungkin sering dengar ya tentang tes-tes ini, tes-tes bahasa Inggris ini. Terutama untuk yang mahasiswa nih, biasanya kan kalian harus mencapai skor tertentu untuk TOEFL ya kan. Nah, hari ini kita akan membahas tes-tes berikut ini secara detail oleh Miss Irawati Dia Susanti SPD. Oke. So later you will talk about this kind of test. Okay, and then sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa peraturannya. Yang pertama adalah disarankan untuk menyalakan video dan mikrofon saat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah untuk pertanyaan, jadi para peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui chat saat presenter menjelaskan materi. Jadi dimohon untuk menunggu saat proses Q&A. Jadi ketika ada pertanyaan, langsung aja bisa di chat. Oke. Kemudian nantinya pada saat proses webinar berlangsung, para peserta akan di-mute. Jadi tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon ketika presenter menjelaskan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian yang menarik lagi nih, bakal ada door prize. Bakal ada door prize nih. Door prize-nya adalah OVO senilai Rp50.000 untuk 2 pemenang. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan OVO senilai Rp50.000. Menarik bukan? Bisa untuk jajan-jajan atau beli pulsa. Oke, so later on kalian bisa tanya nih
tanya tentang materi yang belum dimengerti ke Miss Ira. Nah, nantinya para penanya akan diundi. Akan ada 2 pemenang untuk mendapatkan voucher dari OVA. Oke. Kemudian langsung aja nih, saya perkenalkan presenter kita pada hari ini. Oke, presenter kita udah ya cantik, udah ready tuh. Oke, langsung aja ya. Oke, so presenter kita pada pagi hari ini adalah Miss Irawati Dia Susanti SPD. Beliau merupakan lulusan pendidikan bahasa Inggris UM pada tahun 2002, kemudian mengajar di YPIA SMP pada tahun 2006, kemudian mengajar di LIA dari tahun 2006 sampai saat ini. Jadi beliau merupakan guru senior di di LIA Malang. Oke, langsung aja. Jadi beliau ini juga sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak nih. Jadi beliau ini sudah mengajar semua level udah dihajar habis sama Miss Ira ini. Mulai dari level isi untuk anak-anak, kemudian IT untuk para remaja, kemudian IA, CV, dan TP. Oke, beliau juga pernah menjadi LIA isi koordinator. Kemudian beliau juga mengajar bahasa Inggris di ASIFA, jadi sekolah khusus untuk pesepak bola. Kemudian beliau juga pernah mengajar di LP3I. Oke, langsung aja nih ya. Langsung aja. Untuk Miss Ira. Halo Miss Ira. Halo guys. Hai Mei. Halo, oke. Jadi sebelumnya ini saya akan mengadakan polling dulu nih untuk bahasa pengantar yang akan dipakai pada saat presentasi. Langsung saja ya. Oke, bisa langsung dipilih nih untuk bahasa pengantar pada saat presentasi nanti. Oke, bisa langsung dipilih nih untuk bahasa pengantarnya. Oke. Oke, jadi untuk bahasa pengantarnya mix ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Thank you. So now Miss Ira. Hello Miss Ira. Hai Mei ya. How are you today Miss Ira? I'm so good. Nggak sabar nih pengen ketemu teman-teman. Iya, oke langsung aja ya. Oke, Miss Ira bisa langsung menjelaskan tempat dan waktu, saya persilahkan. Oke. Bisa kita mulai polling dulu or saya sapa dulu nih. Oke. Selamat pagi. Ini beberapa nama ada yang saya familiar gitu ya, ada yang benar-benar baru saya nggak tahu apakah namanya karena nggak ada videonya.
Saya nggak tahu apakah namanya itu sesuai dengan orang yang saya bayangkan gitu ya. Jadi mungkin ada yang familiar dengan saya, ada yang belum. So this is me. Okay. Hari ini saya mau jelasin tentang, kan banyak gitu ya yang pengen nanya, Miss ambil IELTS, TOEFL apa TOEIC gitu. Nah karena banyak yang nanya, banyak yang request nanya, kalau jangan satu-satu kan melelahkan ya, that's why kita buat seminar ini biar kita langsung jelasin semuanya, habis itu kalian bisa share ilmu gitu, share ilmu, ngasih tahu, oh ini loh bedanya gitu kan, dapat pahalanya banyak, sama-sama dapat pahala ya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin itu, kita mau saya ya mau polling dulu. Oke, let's have ready ya. Cuman kalau semua di mute nggak enaknya itu adalah saya ngerasa kayak ngomong sendiri gitu ya. Ada oke. Kalian boleh respon di chat ya, nanya atau nyapa. Oke. Oke. Ini ada polling yang mungkin akan saya bahas setelah ini. Jadi saya pengen tahu teman-teman yang ada di sini itu yang datang untuk tahu bedanya dari 3 tes itu, apakah sudah ambil tes atau belum, dan udah berapa jauh gitu knowledge-nya tentang IELTS, TOEFL dan TOEIC ini. Oke, monggo diisi. You have kind of like 1 minute to do that. Suara saya jelas ya? Oke. So, I'm still waiting. Hello, Melati. So, I feel like I'm a broadcaster in a radio when you say hi in the chat while waiting for the polling. So, you can just say hi to me. Yes, hi Melati. Udah pernah ketemu belum kita? Okay. Have we met before? Are you one of my students? Oh, sudah. Oh, hi. Itu namanya Melati, not Mawar ya. Mawar is very popular. I can read a lot of Mawar in newspaper. Sebut saja Mawar. Oke. Okay. Ya, masih 16 orang dari 24, 66% voted. Oke. Okay. Oh, Jasmine. Are you my easy Jasmine student? Okay. So, because waiting is boring, I know it's gonna be boring for you. Oh, thank you so much. Jadi ternyata, so I'm going to talk about the participants while waiting for the polling. Karena mungkin take some time, gitu masih ada sekitar several persons yang belum mengisi ya. Jadi sepertinya, oke, various gitu ya. Ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah pernah ambil tes. Oke, kita end ya pollingnya. Oke, let's see the result. Oke, nah kita share ya. Oke, can everybody see it? Oke, kita bahas yang the first question. Sudah pernahkah mengikuti salah satu dari 3 tes? Yang sudah 37%, yang belum banyak. Oke, thank you for responding. Tes manakah yang pernah Anda ikuti? TOEFL PBT, PBT juga masih 21%. IBT juga lumayan ya, 16%, 3 orang. And then IELTS, oke, sudah 1 orang ikut IELTS. Belum pernah ada yang ambil TOEIC. Oke. yang belum pernah banyak. That's good. Oke, jadi neranginnya akan lebih mudah. Oke, apabila sudah pernah, nah, lokasi mengikuti tesnya di mana? Di kampus. Oke, ini yang mahasiswa Brawijaya, usually you have to take the test before you graduate ya. Lembaga bahasa ya yang belum pernah otomatis belum pernah ke tempat itu ya. Oke, and then yang diperlukan dalam waktu dekat PBT, most of you choose PBT. IBT, a lot of you choose IBT also. And IELTS, also TOEIC. Okay, so then, thank you for responding. Okay, so
Dari sini saya bisa lihat, so I can see that most of you, what is it? If I speak too fast or you don't understand my language, bisa di chat mungkin atau raise your hand gitu, mungkin nanti hostnya bisa ngasih tahu saya, Miss kurang jelas atau apa gitu ya. Oke, so dari sini kita bisa lihat bahwa yang datang ke sini kebanyakan belum ikut tes, belum pernah ikut tes, otomatis belum banyak tahu, tapi dalam waktu dekat butuh melakukan tesnya, butuh melaksanakan tesnya karena dibutuhkan sertifikatnya. So that's why, okay. Now I will share my screen. Kita mau ngomongin 3 tes ini. 3 tes ini ngetop banget kalau di Indonesia ya. So that's why we choose that. Sebenarnya kalau English test tidak cuma 3 ini, tapi karena ini yang paling familiar, mungkin yang dibutuhkan, yang banyak dibutuhkan di company or universities adalah 3 ini. Oke. Okay. Is my presentation clear? Oops. Okay. So, wait a second. Okay, saya stop video aja. Okay. So, 3 tes yang akan kita bahas hari ini adalah TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Oke, ada banyak hal yang menjadi concern saya. Why we need to explain this? Because there are many kind of like myth, rumor, or apa ya, misunderstanding probably gitu dari teman-teman tentang 3 tes ini. Contohnya misalnya, gitu ya, ada yang ngotot bilang IELTS is British, jadi bahasanya tuh pasti British banget gitu katanya. Ya nggak sih? Nanti kita bahas. Or the score in TOEFL and in TOEIC is the same. Bener nggak sih? Gitu kan suka ada itu yang promo di jalan-jalan. TOEIC, TOEFL 500. Gitu. Seakan-akan TOEFL dan TOEIC skornya sama. Oke. Okay. And then IELTS is more difficult. Bener nggak? Oke, okay, let's see. Ada yang ngerasa nggak ya? Or ada juga yang pernah bilang ke saya gini, all organization accept IELTS certificate, but not all organization accept TOEFL certificate. Jadi merasa IELTS itu pasti diterima dimanapun, kalau TOEFL nggak selalu. Jadi saya mau ambil IELTS aja, gitu. Bener nggak? We will discuss about that also. Or ada lagi yang bilang lebih mudah TOEFL karena TOEFL cuman multiple choice, gitu. Kalau IELTS enggak. Gitu. So we will discuss about that. Okay. So the 3 tests that we will talk about today, TOEFL, TOEIC, and IELTS. Pertama yang perlu kita tahu itu kepanjangannya. So TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language, while TOEIC Test of English for International Communication, kalau IELTS International English Language Testing System. Itu nggak akan muncul di tes, jadi mungkin nggak perlu hafal singkatannya, tapi minimal tahu ya. Yang membedakan apa? Produsen ya. Kalau ini produk berarti yang pembuatnya. So TOEFL and TOEIC comes from the same company atau produsen gitu ya. Producer saya, mereka sama-sama dari ETS, gitu, Educational Testing Service. Jadi produknya ETS. Kalau IELTS itu makanya kenapa orang menganggap IELTS itu British gitu, karena mereka memang dari British Council or IDP Education or Cambridge Assessment English gitu. Dan tempat pembuatan tesnya juga. Dan kalau ditanya tuaan mana, of course itu kelihatan ya. Kalau TOEFL itu dari tahun 1964. Jadi sebelum IELTS ada, TOEFL itu sudah ada. Terus mereka buat TOEIC tahun 79. Waduh, tua ya. Sebelum saya lahir itu TOEFL sudah ada gitu. Oke, tapi saya lahirnya tahun 1950. Oke, and then IELTS baru dibuat tahun 1989. Oke, and then nah, apa bedanya? Awal dulu. Oke, apa bedanya? So, TOEFL itu tes untuk mengukur kemampuan bahasa for non-native speakers yang ingin mendaftar ke universitas-universitas di negara-negara yang English spoken country gitu ya, misalnya US, Kanada, Aussie dan sebagainya gitu. Bedanya dengan TOEIC, kalau TOEIC itu lebih ke
everyday English skill of people working in international environment. Jadi lebih ke working people. Bedanya di situ ya, TOEFL and TOEIC gitu. Oke. Buat IELTS itu mengcover dua jenis seperti TOEFL and TOEIC, ada akademiknya juga ada general training untuk yang profesional juga. So it is test for higher education and global migration. Juga misalnya mau pindahan, for example, Nur Aini di sini ada yang namanya Nur Aini tadi kayaknya ya, atau Nola dari Indonesia mau pindah ke Australia, tes IELTS dulu gitu. Biar di sana kalau kesasar nggak perlu bingung nanya-nanyanya. That's why you need IELTS ya, kalau migrasi. Pindah loh ya, bukan trip. Oke. And then for TOEFL, nah ada yang bilang begini, kalau TOEFL itu cuman multiple choice, beda sama IELTS. Terus IELTS lebih mahal daripada TOEFL. Dan kita bicarakan TOEFL yang mana. So this is what most people usually lack of knowledge about. So TOEFL itu punya 3. So they have PBT, paper base yang sekarang banyak digunakan di dalam negeri ya. Dalam negeri itu PBT yang tes pakai kertas. Kalau di UB sebelum lulus berarti pakai itu. And then ada CBT yang sudah tidak dipakai lagi, so we are not going to discuss about CBT karena udah nggak dipakai lagi. And then IBT. Nah, IBT itu yang sekarang jadi jualannya TOEFL. Kalau ditanya IELTS sama TOEFL, kita nggak bisa membandingkan IELTS dengan PBT karena memang tidak setara. Kalau PBT kan seperti ITP yang kalian tes di UB atau di lembaga bahasa UM atau dimanapun itu. Nah, kalau yang IBT internet base itu baru bisa disamakan dengan IELTS karena sama-sama internet base. Oke ya, dan harganya pun hampirlah kurang lebih. Nanti kalau mau tanya harga bisa saya jawab meskipun kita nggak jualan TOEFL, TOEIC, and IELTS. Kita punya produknya sendiri yang similar. Oke. Oke. Here. While then TOEIC ini baru, jadi dari tahun 79 tadi ya, cuman sejak tahun 2006 versinya diubah. Oke, versinya diubah. Bedanya apa, Miss? This is redesign, right? The text, the passages are longer. Terus mereka sudah mulai hire speakers from Britain, Australia, New Zealand, and North America. Jadi accent-nya sudah mulai various gitu, tidak lagi cuman accent, karena mereka orang pasti mikirnya TOEIC itu pasti Amerika banget, nggak ada British-nya, no. So bahkan IELTS pun begitu. Sekarang kita punya international English, so we don't call as British English only or American English only, so we have international English, okay, world Englishes. So semua accent sama, dan tes mereka tidak akan nggak akan laku kalau cuma American English aja atau British English aja. That's why they have to cover both or all accents gitu. Karena akan bisa digunakan di semua negara, gitu ya. Jadi kalau dibilang IELTS ini British banget, no, not British banget. Bukan berarti ya kemudian kalau kalian jawab spellingnya American terus salah, no. Or listeningnya pasti British juga no. Mereka pasti juga cover yang not British accent or other accent, sama dengan TOEFL dan TOEIC, so don't worry. Kalau misalnya kalian suka banget pakai accent British, terus ambil tes TOEIC, so don't worry. Okay. While IELTS ada 2 di sini, training module dan general module, itu mungkin sama seperti kalau academic module sama general training ya. Okay. Sama seperti TOEFL and TOEIC. Kalau academic training itu formatnya sama, oke, dengan general training. Oke, formatnya sama, cuman beda di konten untuk di tesnya. Terus bedanya adalah kalau di akademik itu digunakan untuk apply to university, sama seperti kalau kita pakai TOEFL. Nah, TOEIC itu versi yang general trainingnya. Oke. Oke, jadi otomatis reading text-nya otomatis kalau akademik ya jurnal, textbook, relevant magazine or newspaper. Kalau misalnya yang buat yang kerja tadi, ads, advertising, guidebooks, magazine, notices dan sebagainya. Oke, writing-nya juga begitu.
Jadi writing letter or basic essay writing, dan kalau yang untuk akademik itu topiknya sama seperti untuk jurnal, academic journal atau textbook dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, so now let's discuss the first one, PBT. PBT ini paling umum sepertinya ya. Basic kayaknya hampir semua. Kalau di Indonesia aja karena harganya paling murah, I don't think most people will afford to pay for taking IBT or IELTS karena harganya kalau IBT itu sekitar di atas 2,5 ya, 2,4 sampai 2,6 juta, while TOEIC itu 700.000. Yang paling umum ada listening dan reading. Mereka terpisah, listening readingnya offline itu 700.000, kalau speaking writingnya 1,3 juta itu online. Dan nggak wajib ikut dua-duanya. Sama sih dengan PBT ya, sama. Oke, while IELTS sekitar 3 jutaan, 3 sampai 3,5 juta. Jadi kalau misalnya buat coba-coba nilaiku berapa ya, terus ambil IBT sama IELTS, ya tahu sendiri ya, ngeluarkan uang segitu buat nyoba-nyoba kayak berat gitu. Kalau PBT kan nggak seberapa, PBT sekitar 500 sampai 650. Kita bicarakan yang dari TOEFL, dari ITS ya. Sekitar segitu di lembaga bahasa, dari tiap universitas beda-beda. Okay, so for PBT, there are 3 kinds of tests here. Okay, listening comprehension, structure and written expression, and reading comprehension. Total waktunya adalah 110 menit. Okay, for listening comprehension there are 50 items, around 30 until 35 minutes. There are 3 parts of the test. Short conversation, so there will be dialogues and question. There are 30 items for part 1, and then for part B, longer conversation, 8 questions, and then short talk, 12 items. So the total will be 50 items. Okay, and then for structure, 40 items, only 25 minutes. Ya, sentence completion 15 items. Jadi yang satunya error analysis 25 items. Oke, kalau yang reading 50 items, 55 minutes. Oke. Paling biasanya bikin orang malas mengerjakan di sisa karena di reading kan 55 menit, jadinya udah malas-malas gitu. Padahal skornya kalau dilihat skor untuk listening sama-sama 50 items tapi nilainya lebih mahal ya, lebih murah listening. Jadi misalnya sama-sama betul 30 untuk listening, sedangkan sama-sama betul 30 untuk reading akan beda. Jadi listening mungkin betul 30 mungkin dapat 450, in reading belum tentu. You will got probably like 30 points lower. Jadi kalau 450 mungkin dapatnya 420. So that's why reading meskipun kelihatannya orang bilangnya mungkin gampang gitu ya, alah reading aja gitu. Tapi nilainya lebih susah dapatnya. Oke? Oke. Nah, kalau untuk IBT, oke. Nah, ini saya ngomongin lagi nih kalau yang PBT. PBT ini kan dari tahun berapa tadi itu? Sampai tahun 2004. Jadi sebenarnya sudah nggak dipakai lagi. Yang ada di Indonesia, yang ada di ITP, yang ada di lembaga bahasa itu sebenarnya mereka adalah tes yang sudah digunakan dari tahun 80-an sampai tahun 2004 dan di recycle. Jadi di-copy ulang, di recycle, di-copy ulang, di recycle. They make like once every month. Jadi tahun 2000 mungkin ada sekitar 10, mereka buat 10. Tahun 2001 ada 10, 2002 ada 10. Itu terus. Nah, tes yang sudah ada itu sekitar ratusan itu mereka recycle terus sampai sekarang. Jadi yang memegang lisensi itu menggunakan tes yang sudah tidak dipakai lagi sebenarnya. Jadi karena sudah habis masa gitu kan. Karena menurut mereka because now is 21st century, jadinya mereka sudah tidak lagi menggunakan structure yang seperti ini gitu. Terus listeningnya sudah boleh take notes gitu, kalau IPT gitu. Semuanya jadi integrated. Beda banget sama kalau di PBT listening nggak boleh take notes, nggak boleh nulis apa-apa, bener-bener dengerin terus ngerjakan, bener-bener dengerin terus ngerjakan gitu. Di waktu. Beda banget sama IBT. So in IBT it is integrated. Jadi readingnya you have 60 until 80 minutes. Total waktunya itu sekitar
3 jam ya. Oke. And then ada sekitar berapa ini? 3 sampai 4 pages, 30 sampai 40-an pertanyaan. And then for listening, you have 60 until 90 minutes. Okay. Listening to 4 until 6 lecturers, 6 questions each, and then 2 until 3 conversation, 5 questions each, gitu. Jadi ada yang di-assign misalnya teks, terus responnya speaking, jadi integrated. Nulis, listening juga begitu. So you can like nulis, mendengarkan, atau merespon dengan menulis, atau merespon dengan berbicara. Okay, and then you have break 10 minutes for speaking only and writing only. Itu juga integrated. So we have 6 tasks, 2 independent and 4 integrated. Also for writing 50 minutes, 2 tasks, 1 integrated task and 1 independent essay. Totalnya akan 30, 30, 30, 30. Total akan menjadi 120. Terus kalau ditanya, Miss, saya perlu dapat skor berapa untuk bisa sekolah di Harvard? Gitu. They told me that if you want to study to Harvard, ini moga-moga ada yang mau sekolah ke sana dan diterima gitu ya, saya aminin. So you need around like 80 itu sudah dapat. 80 itu berarti kalau di PBT sekitar 500-an. 550 gitu ya. Nanti akan ada di akhir, nanti akan ada comparison skor untuk PBT, IBT, TOEIC dan IELTS. Jadi tidak akan jauh bedanya. So if you take one test only, like PBT only, akan kelihatan IBT-nya berapa kok nanti. Nggak akan jomplang gitu, meskipun you haven't taken like IBT before, but your competence is around there, gitu, ya. Okay. And then for TOEIC, guys, if you have any question, if you don't think my explanation is clear enough, you can ask anytime in the chat. Okay. Miss May nanti akan gather question, dipilihin gitu. Jangan lupa question itu juga bisa jadi modal untuk dapat OVO ya, peserta saya. Oke, for TOEIC. Oke. As I mentioned before, kalau speaking sama writing itu tidak common diambil oleh working people gitu ya. Yang common karena itu online, yang common itu listening sama reading. So here they have this. Ada 200 item, berarti listeningnya 100 item, readingnya 100 item. Bedanya adalah kalau di TOEFL, di PBT ya, ini kan sama-sama paper base gitu. Readingnya teks PBT itu akademik banget. So you have like a passage yang diambil excerpt dari artikel, dari jurnal gitu kan bisa. Gitu. Serius. Nah, kalau di TOEIC itu readingnya macam-macam, bisa email, bisa segala macam, itu bisa surat juga. Oke, listeningnya bisa pakai pictures, photograph, gitu kan. Oke. And then for IELTS, IELTS yang sudah pernah ngambil mungkin udah bisa merasakan, udah bisa cerita ya. Ada 4, listening, reading, writing, and speaking. Harga 3 jutaan dapat 4. Saya kayak jualan ya. Okay, so that's why it is expensive. Termasuk IBT. The test is not only like 1 hour or 2 hour, it is more. Okay, so listeningnya ada 4 bahasa Indonesia apa ya? 4 sections, gitu, bahasa Inggris aja. And then 40 question each. Jadi kalau IELTS itu yang general training sama academic training itu listening sama speakingnya sama ya. Yang berbeda di konten, cuman writing and reading. Formatnya sama persis. Beda kalau TOEFL and TOEIC. Yang TOEFL mau TOEFL yang PBT or IBT dengan TOEIC sangat berbeda. So the content is also different, the listening, the format of the test is also different. But this one, ini mereka sama formatnya, modelnya ya begitu itu. Okay. What makes it different is the content only and in writing and reading. Otomatis seperti yang tadi saya terangin, jadi konteksnya diambil dari akademik, otomatis jurnal, textbook dan sebagainya. Gitu mungkin agak lebih berat. Kalau yang nggak begitu suka sama akademis reading gitu, teks gitu. Kalau general mungkin agak lebih mudah. Jadi kalau ditanya, Miss, which one is easier, general training or academic training? That depends. Kalau pengetahuannya banyakkan di
di working area, terus nggak suka baca yang jurnal yang akademis gitu, mungkin merasa general training lebih mudah. Tapi kalau yang sama sekali nggak ngeh sama yang berbau-bau pekerjaan gitu, terus lebih ngerti, paham sama textbook kuliahan, so probably academic training is easier for you. Ya, itu untuk readingnya. Listeningnya juga sama dan writing. Oh, kalau listening sama speaking sama persis. Only reading and writing yang beda karena dari konten ya, dari topiknya. Oke, so jadi kalau di total berapa ini waktunya ya? 2,5 jam sampai 3 jam. Oke, so you have 4 sections, 3 sections and 2 tasks. Oke. Bedanya sama IBT kan karena pakai komputer, pakai internet, direkam suaranya, direkam pakai apa itu namanya, microphone. So you talk using your microphone, langsung ke record di komputernya, langsung kirim ke sana. Nah kalau di IELTS face to face, jadi kayak interview gitu. Nanti ada beberapa task. Oke, nah kita bahas yang sample questions. Kita udah ngomongin background, kita udah ngomongin tesnya seperti apa. So now let's kita ngomongin test part. Now we go to the sample questions. Ini banyak banget. Wah, saya harus compile dari semua sample question. Kita nggak akan bahas. Kalau bahas bisa-bisa 5 hari nggak selesai gitu ya. Bahas 3 macam tes ini, atau TOEFL punya 2. Gitu. CBT kita nggak bahas sama sekali ya. Karena nggak dipakai, jadi percuma berguna. So we are not going to talk about CBT. So for TOEFL PBT dulu. Okay. Yang udah tahu mungkin apa sih? Ini mah udah biasa. Okay. So remember this one. Okay. So in listening we have 3 parts: short conversation, longer conversation, and short talk. Okay. Kalau ditanya, Miss, which one is the easiest? Kalau saya yang B. Tapi cuma 8 pertanyaan, sedih gitu ya. Okay. So in short dialogue, so there is only one dialogue, pendek gitu. And then one question. One dialogue, one question. One dialogue, one question. Susahnya dalam yang kamu dengar, what you hear is not really there on the options. Jadi seringkali malah tidak tercantum, gitu, ya. Nanti tuh ada, kita punya preparationnya, jadi untuk tahu gimana sih mengerjakannya, gimana. Soalnya kalau salah strategi aja udah langsung skornya flat, gitu. Rugi loh, udah bayar 500-600 terus ternyata skornya jelek, gitu kan. Oke. So the second one is longer conversation. Kalau yang tadi 1 dialog 1 pertanyaan, kalau yang ini 1 dialog panjang, nggak panjang banget, panjang tapi lumayan. Tetap 2 orang, okay. And then there are 4 questions for each, around 4 questions for each dialogue, gitu. Jadi ada 1 dialog panjang dan 2 pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Kalau ada 8 answers berarti sekitar 2 teks, ya. While in short talk, namanya short talk, berarti akan ada orang kasih speech. Like for example, I'm giving my speech to you like this, and then there will be questions like, what is the topic of the short talk? Who is the speaker? Nah, kayak gitu-gitu. Okay. Nah, kalau ngomongnya interaktif nggak apa-apa. Kalau ngomongnya bayangin, so you listen to this kind of recording like this, and then you have this kind of questions. Nah, seperti ini ya. So it's like reading, but it is somebody reading for you. Somebody reads for you, and you have the questions. Okay. Gimana sih, Miss, biar kita tesnya bagus? You have to be familiar with the test. The more you are familiar, the better score you will have. Itu yang saya jamin. Jadi harus familiar. Kalau misalnya belum pernah sama sekali tahu, terus tahu tes, ya mungkin hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Oke, listening sudah. Now we go to structure and written expressions. Oke, we have 2. Nah, kalau yang pertama modelnya begini, there are only 15 questions, 1 sampai 15. Kalau dilihat level difficulty-nya mungkin 1 sampai 8, 1 sampai 10 itu lebih mudah dibanding 11 sampai 15 gitu ya. Biasanya akan lebih complicated soalnya. Oke, seperti ini. Jadi ada what do you call, fill in the blank gitu. And then for error analysis,
Itu mencari yang salah. Jadi kalau yang belum pernah sama sekali, tadi ada banyak ya, sekitar how many percent yang belum pernah ikut. Nah, mungkin bisa dicek. Pertanyaan modelnya akan seperti ini, ada 2 macam jawaban. Dan kalau yang bawah jangan dipilih yang betul, tapi pilih yang salah. Okay? Like the 4 string on a violin are tuned in fifth. Yang salah yang mana gitu. Saya nggak mau bahas ya. Kalau mau bahas ke sini ketemu saya, ntar saya ajak bahas. Kayak gini model soalnya ya. There are like 16 ke 40 berapa soal? 40 per 15 berapa? 25 numbers. 25 numbers. Sama sih, 16 until 20 something itu lebih mudah dibanding 30 sampai 40 gitu. Akan lebih susah di belakang gitu. Akan ada strategi-strategi yang harus dikerjakan. Strateginya apa setiap soal, sama seperti listening. Okay. And then the last for PBT itu reading comprehension yang tadi saya bilang 55 menit dan skornya pelit. Saya paling gak suka ini. Kalau disuruh milih ya, saya paling favorit structure. Okay. Tapi beda ya, ada yang mau, aduh structure susah miss, belum tahu strateginya. Kalau dapat strateginya, structure kecil gitu. Yang kecil-kecil banget sih ya. Okay. So this is the reading text that you are going to have later. So you will have a text, not as short as this, it will be very long. Not very long as well. Kalau satu paragraf will be long, kalau bisa 2-3 paragraf juga bisa. And sekitar 5 passages, kebanyakan 5 teks. Sama ini saya di ITP 5 teks. Saya belum lihat yang lebih atau yang kurang. Dan otomatis questionnya untuk satu teks itu sekitar round 10. So can be 9, 11, 9, 12 or 10. Okay. Dan topik what makes TOEFL PBT harder for reading is the topic, bisa medical, akademis gitu ya, or history gitu. Nggak ada yang teksnya berupa novel, itu nggak ada. Harapan saya kan ada Harry Potter di teks, saya ditanyakan gitu kan, who kill Sirius Black, saya langsung jawab tanpa reading. Oke, biar nggak ngantuk ya, let's have a chat. Oke. Cuman saya nggak bisa dengar ketawanya, sedih saya. Oke, now let's go to the second part of TOEFL. Kalau tadi sudah ada PBT, ya tadi hari ini saya nggak bahas PBT karena udah nggak dipakai. Oke, kayak bahas mantan jadi kita nggak bahas. Oke, IBT. Masih ingat ya, reading, listening, speaking, writing. Oke, here. And then, nah, yang reading. Ini sampelnya. So there are different kind of questions. Ada factual information questions, negative factual information questions. Model pertanyaannya begini. Coba dibandingkan readingnya IBT sama readingnya PBT. Jadi beda. Beda harga, beda kualitas gitu ya. Bukan kualitas ya, jenis format. Oke. Okay. Karena banyak. Ini ada 90 slide tentang ini, jadi kita agak cepat aja ya. Inference questions, and then ini kinds of type of questions. Okay, you might see this kind of questions in reading. Okay, what does the author ask? And the vocabulary question, tetap ada vocabulary, sama seperti di PBT dan reference question, like the word they in the passage refer to. Nah itu paling sering muncul di PBT dan juga di IBT. Di PBT paling sering muncul, nah di IBT juga ada. Yang sudah ngambil PBT mungkin udah familiar. Or, I cannot read this. Sorry. Okay. Or, and then some sentence simplification question and also insert text questions. Okay, you have this. Okay. I'll go faster ya. Okay. Ada plus summary questions. Nah, ada yang panjang kayak gini. And also fill in the table questions. Tapi you don't need to, bedanya dengan apa, kalau IELTS kan ada jawaban like 2-3 words, nanti akan saya bahas itu. Nah kalau yang di IBT nggak ada kayak gitu, so you respond whether writing, typing, or speaking. For listening, there are some case, right? Purpose questions, detail questions, or content questions. This is sampelnya. What is the main topic of the talk? Why does the student visit the professors? What are Catholics? Something like that, detailed questions. And also, wait a second.
Okay, understanding the function what is said questions, understanding the speaker's attitude question, understanding the organization question, and connecting content questions. So there are many, I don't think you will remember everything that it is explained today, karena akan ada detail banyak kayak gini, dan I'm not going to remember either itu. At least you know, ya, at least you know. Tadi cuma baru satu orang yang ambil IBT sepertinya. Okay, I don't think he remembers also. Kalau saya tanya, kemarin dapat pertanyaan ini nggak? I don't think he remembers. Saya juga nggak ingat. Okay, and also this question. So there are actually 8 types of listening, making inferences question. Ini sama seperti yang di listening ya, listening PPT untuk yang short talk. Okay, and then we still go with IBT, but speaking. Kalau speaking gimana, Miss? We have different type, independent questions. Okay. Like, for example, you will be asked about a person, place, object, or event that is familiar to you. You will be given 45 seconds for your response. The topic will vary. So, jadi nanti respon. Okay. Pakai headset. They are going to provide you with the gadget. You are not going to do it at home. Kalau di Indonesia kayaknya di Malang nggak ada deh yang belum home test gitu ya. Oke. Mengingat koneksi di Indonesia yang kurang bagus, kurang stabil, kayaknya nggak ada. So we also have type 2 integrated listening or reading and speaking. Okay, here this is the sample of the question, the sample of the instruction. You will read a short reading passage on your computer screen about a topic of campus-related interest. Okay, ini berarti akademik. You will then listen to 2 people or 1 person discussing that topic and expressing an opinion about the topic from the reading. Then you will be asked a question based on what you have read, and heard. So basically di sini itu you have to like describe the problem and then restate the solution or choose one and explain why, itu kalau untuk speaking. So you have to like summarize. Jadi bedanya adalah integrated, nggak cuman listening aja atau reading aja atau speaking aja, but juga 3. Okay. Okay. Nah, ini yang dari listening. There is no reading passage. You will listen to a short conversation about the campus-related situation. So you need to remember, IBT itu banyak digunakan untuk, memang tujuannya digunakan untuk anak-anak, bukan orang-orang yang ingin melanjutkan sekolah, gitu kan? Kayak kalau saya mau sekolah lagi di Harvard, or you want to study again to any university, okay? Iya nih nggak ada yang nanya ini ya, kayaknya. Why? Ask me questions, guys. And then, so that's why the topic, the reading passage or the listening is about studying life, campus life, school life, gitu. That's why we also have, you are allowed to take notes. Bedanya dengan PPT adalah karena 20% learning, menurut mereka kita harus, siswa diharapkan untuk lebih kritis. So critical thinking, questionnya based on critical thinking, and then boleh take notes karena itu memang paling reasonable ya. Kalau nggak mungkin kita mendengarkan, kalau kita kuliah mendengarkan nggak pakai take notes itu nggak mungkin, makanya you are allowed to take notes. Bedanya dengan PPT. PPT zaman jadul jadi nggak boleh take notes, and it is impossible for us to study without taking notes, just listening nggak mungkin. And then for writing, there are also different types here, integrated writing task. Okay, for example, like this. You will read a passage about an academic topic for 3 minutes and then you will hear a lecture related to the topic. Then you will be asked to summarize the point. Remember, summarize. Read, okay, and then you listen to a lecture. Jadi reading, listening, terusnya pakai gitu ya. Summarize, and then explain. Nah, benar-benar integrated gitu. And then also ada yang independent writing task. You are presented with a question and you have 30 minutes to write an essay. Nah, this one. In response. Jadi writing essay-nya bukan cuma kasih topik terus apa. So is this still ada apa sih? Ada like problem, so you have to answer. Okay, so you have to describe the problem, restate the solution, and choose one and explain why. Kayak bikin essay itu. Okay. Okay. And then, so do you have any question about IBT or PPT? Ask the question in the
chat. Okay. If you don't have any question, then I will ask you a question. It seems that you understand very well. Okay. For TOEIC, kalau ada yang nanya apa sih Miss? TOEIC buat apa sih Miss? TOEIC. Okay. It is suggested for you to take TOEIC if you want to apply to a company. Kalau untuk sekolah lagi disarankan sih ambil yang TOEFL. Okay. This is the sample of questions. Listening. Tadi ada kan? As I told you before, listening comprehension and reading comprehensions. Ini sampelnya. Let's go a bit faster. Listening comprehension. Okay. Nah, ini contohnya. Beda ya sama PBT ya. Okay. So the questions is what you are going to listen to the questions, and what you have in the text, in the book text, is the picture, photograph. Okay, you have to choose. Yang mana yang disebutkan. Also like this, question and responses. Okay, you are going to listen to a question and 3 responses. Okay. Okay, and also a script. Ya, tapi sudah stated. Beda sama kalau di PBT itu nggak ada pertanyaan, cuman options, right? Different. Okay, ini juga sampelnya. Dan the sample of questions is also different. Now reading comprehension. Oh, there are many. Incomplete sentences seperti ini, error recognition. Nah, ada teks seperti ini. Oke, I will go a bit faster. Ada double passage. Okay. And for speaking, nah ini tidak umum ya, not everybody take it. It's not. Bahkan di luar negeri juga tidak. Jadi ini online. So in 20 minutes you are going to record your voice and then send it online. Okay, the score will arrive in 3 to 4 weeks. Itu akan ada pronunciation, test for pronunciation, and a test for vocabulary, and also grammar by describing a picture, and then respond to recorded questions untuk checking fluency, and also propose a solution and express an opinion to organization. Okay, and then for writing, ini juga online, so speaking and writing satu paket, dan 1,3 juta tadi itu, it is 1 hour, so here you are going to write an email response and an essay, ada 2, ya. Okay, that's for TOEIC. What about IELTS? Okay, now this is for IELTS. Okay, listening, reading, writing, and speaking. Let's have listening. Both of them are the same, right? So you have multiple choice. Ini yang karena IELTS tuh lagi ngetren sekarang, karena IELTS kan lebih baru dibanding kalau IBT lebih baru, cuman untuk ukuran internet IELTS itu lebih baru ya. Okay. Dari dulu TOEFL masih belum bikin internet base, si IELTS udah ada. That's why probably it sounds like cooler or trendier. Okay. Tapi relatif. So we have multiple choice also here, but different. Okay, you see here, choose 2 letters. Nah, kayak gini soalnya. Model soalnya akan seperti ini. Choose 2 letters from A until A. Choose the correct letter A, B, C. Okay. And then we also have matching. See? So you write. Ada nulisnya. Bedanya di situ ada nulisnya kan di sini. Okay. And then plan, map, diagram, and labeling. Okay. Nah, ada soal seperti ini juga. Ini multiple intelligence ya berarti ya. Nah, here, what makes it different is this one. Write no more than 3 words and or a number for each answers. Kalau di IBT, juga PBT, kalau TOEFL itu lebih banyak restatement, even for also in reading. But here, I don't see there are many kind of restatement. Kebanyakan malah kalau bisa jawabannya itu mirip dengan yang kita baca atau kita dengar. Kan lebih aman, karena agak setengah subjektif, objektif gitu ya, kalau 2-3 kata kan gitu, jadi paling aman yang sama yang didengar, yang sama yang dibaca itu yang kita tulis. Okay. And then sample conclusion seperti ini, okay, and also like this. Dan cek the instruction, no more than 3 words, ya sudah, jangan sampai 3 kata, gitu. Ngaruh itu, okay. Now for reading, ada banyak Miss, banyak, okay. Keluar semua itu, enggak. I mean, dalam satu seri soal, mungkin yang keluar separuhnya atau beberapa dan bukan semuanya. Mungkin sekitar berapa gitu ya. Tapi bisa berapa dari 11 ini. So you need to learn all.
Okay, for example, like this. Okay, so this one, the first section of the IELTS General Training Reading Test contains 2 pieces of writing. Okay, section 3-nya 1 piece of writing. Kalau section 2-nya, saya salah baca ini, 1, 2, 3 harusnya ya, contains 2 pieces of writing. Okay, so this is the example of the questions. Berapa orang tadi sudah ngambil IELTS? Ada ya, sudah ada tadi ya, right? So this is the section 1. Okay, do you remember? How did you do it? Did you do it well? Okay, and then wait. Okay, this is also the sample of the reading questions. Section 2, kayak gini ya. So choose the correct heading for each section. Jadi milih yang apa? Put in order kayak gitu ya. Yang bagian ini section apa kayak gitu. Itu organisasi berarti, organization. And then we also have, wait a second. Okay, reading section 3 seperti ini. The text has 8 paragraphs, A until H, which paragraph contains the following information. Nah, choose the correct letter for question 29 until 35. So different. Complete the summary below. So different. Readingnya different. Okay. But they also have multiple choice. Tapi multiple choice-nya seperti ini. Which 2 advantages are mentioned? Jadi dalam satu soal, satu pilihan untuk 2 nomor langsung dari teks yang sama itu, dari pilihan yang sama. Jadi bukan satu soal satu pilihan. And then you also have true or false, not given. So not merely just A, B, C, D, but it's kind of various. Ya, ada true or false or not given. Oke, ada matching heading semacam ini. Oke, and we also have matching features. Banyak ya, Miss? Banyak. Okay. Also summary, note, table, flow, chart, conclusion. Okay. How calorie restriction minimum? No more than 2 words. No more than 2 words. Okay. Diagram label like this. No more than 3 words. So what you need to remember is reading carefully the instruction. Jadi kalau dikatakan 2 words, ya 2 words maximum. Kalau dikatakan 3 words, ya 3 words. Okay. Karena writing, bedanya di situ. Now for writing, there are 2 writing tasks to complete. Kalau yang pertama, test taker are asked to respond to a situation. For example, writing a letter, requesting information. Kalau test 2, write an essay. Ini berarti yang apa? General training. Oke, okay? Beda kan? Oke. Okay. Okay, for example like this. Write a personal response in the form of informal, semi-formal, or formal letter. Oke, okay. Kayak gitu. Oke. Okay. Ada juga essay-nya, but simple one. Oke. Okay. Kalau yang akademik, ini agak berat dikit. Sama juga 2 part. Oke. Okay. The first one is describe some visual information. Ini berat ini, saya paling nggak suka. Graph, table, chart, diagram in their own word. And you will need to write 150 words describing the chart or diagram, latihan itu ya. And then in task 2 you are going to respond to a point of view or an argument or problem, then you have to discuss with the tester ya. Oh no, this is writing, sorry. You need to write 250 words in about 40 minutes essay. Oke. Okay. Ini contohnya. Describe facts or figure presented in one model. Okay, this is jadi so you have to describe about these charts in an essay or in a paragraph. In 20 minutes you have to describe about this. Okay. Ini kan hal yang jarang digunakan, jarang diberikan, ditugaskan oleh guru di sekolah atau di kampus gitu untuk menggambarkan. Kalau kampus mungkin sudah ya. Tapi kalau anak SMA, makanya akan berat anak SMA ngambil IELTS karena mereka nggak akan terbiasa untuk writing, especially English, to describe about this kind of thing, graph or diagram. Okay. And then yang essay-nya seperti ini. Write the following topic, for example. Children who are brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared, blah, blah, blah. To what extent do you agree or disagree with this opinion? So this argumentative, yeah? So you have to give reason, just like any essay. Write 250 words, okay? Okay. And then for speaking,
Okay, so there are 3 parts. Part 1, the examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topic, kayak interview gitu ya, tentang home, family, work, studies, etc. gitu, kayak introduction gitu, sekitar 4 or 5 minutes. And then the second part, ini yang mau rencana ambil IELTS harus diingat ini, karena harus 4 empatnya ya. Harus speaking and writing-nya didapat. Kalau PBT kan tidak wajib yang writing and speaking. You will be given a card which asks you to talk about a particular topic. So this is discussion dengan testernya. You will have 1 minute to prepare. Ada waktu 1 menit untuk prepare dulu. Then before speaking, then you have to speak for about 2 minutes. Okay? Nanti akan ditanyain. So the tester, the proctor will ask you 1 or 2 questions on the same topic. In part 3, okay, you will be asked further questions about the topic yang dari part 2 tadi itu. Okay, and then they will give you the opportunity to discuss more abstract ideas and issues. Okay, ya, it's about 4 or 5 minutes. Jadi nanti akan kelihatan deeper-nya di mana. Okay. Contohnya seperti ini, sampel tasnya. Introduction and interview. What kind of place it is? Talking about hometown. Oh, Malang is this. Malang is that. Okay. What is the most interesting part of Malang? Bakso. Okay. Things like that. And then kalau yang task card-nya, describe something you own which is very important to you. Where you got it from? How long you have had it? Jadi ada clue, and you have to about those clues. Okay, and explain why it is important to you. Okay, and then the last one is two-way discussion. This is the sample of questions. What kind of things give status to people in your country, and have things changed since your parents' time? Jadi deeper pertanyaannya, lebih critical thinking gitu dibanding yang kedua tadi. Okay. And then like, do you think advertising influences what people buy? Gitu. Kalau anak SMA yang tidak terbiasa mikir critical thinking, it's going to be hard. Not because they cannot express what they, the problem is because probably they don't know what to say. Karena belum terbiasa gitu. Nah, okay, so those are the sample questions of all tests. Wah, banyak tadi itu padahal ya. Now the score. As I promised you, I'm going to show you the range of the scores. Kalau kita compare all the scores, ada di mana saya miss? Let's see this one. CBT kita ignore aja ya, CBT itu karena sudah tidak dipakai. So for TOEIC, kalau ada yang bilang TOEIC 500, enggak 500 jaminan uang balik. TOEIC 500 itu ada di sini loh. So if you have like TOEIC 100 score, where are you in PBT? You are about 400 something, 470 probably, or 460. Jadi kalau harapannya TOEIC 500 sama dengan TOEFL PBT 500, no. Dan 30 poin di PBT itu susah ya naikinnya. Oke. Okay. And then in IBT masuk Harvard itu 80. Ada di sini ya. 80 ada di sini. 79 until 95. So around 550. Jadi skor kalian di sini. So if you take PBT and your score is 550 or 560, so you can probably guess that your IBT score is around 80. I have tried those tests and I can see that my score is around the same gitu. Jadi misalnya skor saya 400 di TOEIC, berarti PBT saya berarti sekitar jelek amat yang 400. PBT saya di situ 350 misalnya. Terus IBT saya berarti di 20-an gitu kan. Terus IELTS saya jelek amat itu ya. Jangan ditaruh di CV kalau skornya segitu ya guys. Oke. Okay. So ada some company you have to, if you want to apply to some university, kalau ada yang nanya misalnya, Miss, kampus mana aja yang menerima, you have to go to the website and find out. Gitu. Terus cek minimal berapa yang mereka minta. Yang saya infokan tadi Harvard, saya tahunya Harvard aja ya. 80 sudah bisa masuk IBT. 80 berarti 550 PBT. So yang sudah banyak ambil PBT, you know. Yang belum, coba dulu PBT-nya berapa. PBT kan paling gampang dan cheaper. Oke ya? So I hope it is clear so that you can ask me, attack me with so many questions. You can attack me. Yes, Miss May?
Miss Ira, terima kasih. Thank you so much ya untuk penjelasannya. It was very clear. And well done. Okay, so kita banyak pertanyaan nih sebelumnya. Tadi penjelasannya udah cukup jelas ya, udah clear banget nih, sampai dibahas readingnya ada apa aja. Ternyata beda-beda nih, ada materinya, ada yang tentang structure, listening itu juga beda, ya kan? Ada yang kalau yang IELTS sampai nulis juga, yang 3 words only gitu kan? Nah, oke. Jadi ada 3 types of English test nih. Yang pertama TOEFL, kemudian TOEIC, dan IELTS, right? Oke, untuk TOEFL sendiri, so you can choose this if you want to enroll in English speaking university. English Speaking University untuk TOEFL nih. Untuk TOEIC ini khususnya untuk yang bekerja biasanya ya kan. If you want to work in, for example, Netherlands or like UK, so you can do this. You can take TOEIC for that because like in TOEIC, usually it's about everyday English skills of people working in an international environment. So khusus untuk orang yang bekerja untuk TOEIC nih, lebih dikhususkan untuk orang yang bekerja. Kemudian untuk IELTS sendiri itu ada 2 tipe nih. Ada yang general sama akademik. Jadi kalau misalkan untuk yang general lebih global migration. So if you want to move to Australia, if you want to move to Netherlands karena bosan di Indonesia mungkin kepingin jalan-jalan gitu terus menetap di sana. Nah, itu kalian bisa milih IELTS untuk yang general training, untuk yang general test. Oke, jadi langsung aja nih Miss Ira ya, kita udah banyak pertanyaan nih yang menunggu untuk dijawab nih sama Miss Ira. Yang pertama dari Agus Prabowo. Nah, tadi kan ada 3 tipe tes nih ya kan, terus yang paling mahal yang mana? Which one is the most expensive? Which one? Kan kalau TOEFL sendiri kan ada 3 tuh, ada PBL, ada yang computer based test yang udah nggak dipakai lagi sama EBT nih. Terus yang IELTS itu juga ada 2 tipe, ada TOEIC. Nah, mana nih yang paling mahal, Miss Ira? Tadi saya mention tadi ya, nggak apa-apa tapi. So, saya mention harganya aja semua nih. Kayak saya kayak jualan gitu, harusnya mereka bayar saya nih ya, ITS sama Diskansa harusnya bayar saya kan, saya promoin produk mereka gitu sekaligus harga. Yang mau beli silakan. Okay. So IBT, IBT ekivalennya dengan IELTS, sama-sama internet base. Jadi kalau IBT itu $190. Jadi kalau kita kursekan dengan sekarang berapa ya? Berapa rupiah? Sekitar 2,5 kali ya, 2,5 juta. Sampai 3 juta gitu mungkin ya, Miss ya. Mungkin ya. So far saya masih bacanya masih 26 saya nggak tahu. Yang pintar matematika mungkin bisa hitung. Dikurkan $190. Kalau IELTS sekitar 3 sampai 3,5 lah, 3 sampai 3,4 juta. Kalau ditanya, terus kalau TOEIC 700. Kalau di total dengan yang speaking and writing 700 tambah 1,3 berapa? 2 juta. 2 juta. Kalau yang PBT paling murah sekitar 500, 550 sampai 650 tergantung tesnya di mana. Oke, jadi kalau ditanya paling murah mana? PBT, TOEFL PBT. Tapi masih so far nasional sama kampus-kampus Asia deket-deket gitu ya. Kalau ditanya paling mahal ya IELTS lah di atas 3 juta. Gitu ya. Oke, di atas 3 juta nih. Wah, jadi persiapannya harus mantap bener soalnya kalau sampai skornya juga sampai jadi wah rugi banget nih. Oke, thank you Miss Ira. Jadi bagaimana nih untuk Agus Prabowo udah menjawab pertanyaannya betul? Oke, I guess that's enough ya. Oke, langsung aja yang kedua dari Safira Maudina. Oke, jadi pertanyaannya ada 2 nih dari Safira. Yang pertama, bagaimana strategi dan tips saat tes TOEFL dan mendapat skor yang tinggi? Nah, yang pertama, silakan dijawab, Miss Ira. Strateginya buat dapat TOEFL. Nah, saya ingetin lagi ya, TOEFL ada 2, PBT sama IBT. Jadi kalau mau diterima di perusahaan, internasional ya.
Internasional pun berbeda. Perusahaan negara di Asia masih mengizinkan menggunakan PBT. Jadi seperti Vietnam gitu mungkin masih. Cina mungkin nggak tahu saya ya. Sekarang maksudnya itu updated gitu. Jadi bisa dicek di perusahaannya apakah masih bisa PBT atau tidak. Kalau yang jelas kalau ke negara kayak English spoken country itu besar kemungkinan kita harus pakai yang IBT. Okay, so pertanyaan tadi strateginya, is that right? Iya, strategi dan tips. Oke, tips. Kalau karena nggak murah gitu ya, karena nggak murah dan belajar sendiri juga nggak gampang. Memang ada banyak buku preparation itu banyak, tapi kan nggak semua orang itu bisa. Terutama saya aja nih, contohnya saya udah belajar bahasa Inggris dari tahun berapa gitu kan. Tapi saya contohnya gini, saya kasih lihat, saya punya buku nih, buat belajar IELTS gitu. Tapi saya aja baca sendiri, kalau ngajar, saya tambah pintar, dia tambah bisa gitu kan. Nah, kalau murid mungkin karena nggak bisa ngajar, mereka mendengarkan bisa lebih gampang gitu kan. Jadi, so you need to prepare, like join any preparation, gitu ya. Nah, itu untuk strateginya. Tapi kalau untuk meningkatkan kompetennya aja, itu jadi paling tidak memfamiliarkan, bahasa Indonesia apa? Memberikan exposure, membuat kita jadi familiar dengan bahasa Inggris. Jadi banyak baca teks gitu. Kalau misalnya mau pakai PBT berarti banyak baca jurnal. IBT juga kalau akademik ya banyak baca jurnal, listening juga gitu. Saya pernah ngalamin listeningnya dapat yang British accent gitu. Oh, listening saya sekolah langsung turun kan, cukup ngefek ternyata. Tapi nggak selalu seperti itu. So kegiatan saya apa untuk boosting itu? As a teacher itu sama dengan kalian. Saya kegiatan apa di YouTube nonton Britain Got Talent. Nggak pakai subtitle gitu ya, jadi kan beda. So like British accent and American accent is quite different. Sama dengan accent yang lain. So even though ini ada yang namanya international English gitu ya, tapi kan mereka provide semua accents gitu. Jadi biasakan telinga mendengarkan. Mungkin dengan YouTube kan YouTube ada di mana-mana. Lagu juga bisa banyak baca, nambah vocab itu otomatis ya. Oke, kalau speakingnya ya harus digunakan ngomong gitu. So speak. Oke, itu deh kayaknya. Oke, terima kasih Miss Ira. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, soalnya Safira nanya 2 pertanyaan nih. Yang kedua, tes IELTS atau TOEFL yang sangat mempengaruhi dalam sebuah perusahaan. Ini maksudnya gimana ya? Which one yang akan lebih diterima gitu kah? Gitu? Yeah. Jadi mana yang lebih berpengaruh nih antara IELTS atau TOEFL nih kalau di sebuah perusahaan? Karena mungkin tadi kan kalau TOEFL kan mungkin lebih bayangannya mungkin lebih ke universitas gitu ya mungkin. Kalau untuk yang IELTS sendiri kan ada 2 tipe itu. Nah itu gimana Miss Ira? Mana yang lebih pengaruh nih kalau di sebuah perusahaan itu? Kalau perusahaan internasional itu apakah internasional atau di luar negeri? Kita saja 2 aja ya berarti. Kalau perusahaan dalam negeri, kita kan ada perusahaan internasional tapi dalam negeri gitu kan. Ada juga perusahaan internasional yang perusahaan mungkin masih dia global yang di luar negeri. Kalau yang di dalam negeri, so far PBT cukup gitu. So far mereka mungkin cuman meminta karena price-nya berbeda PBT dan IELTS, jadi mungkin perusahaan dalam negeri sekalipun dia international company gitu mungkin masih meminta PBT gitu kan, karena mungkin tahulah Indonesian nggak we cannot afford that much gitu untuk most of us gitu kan, jadi PBT masih cukup gitu. Terus kalau untuk yang jadi kalau ditanya apakah IELTS atau PBT, they will take both of them, okay? They will take both of them gitu kan, gitu. Cuman ya bisa diperkirakan gitu. IBT juga bisa kalau yang dalam negeri. Oke. While then kalau yang global PBT nggak bisa. Jadi kalau mau kerja di US atau Kanada gitu misalnya, they are not going to take to accept your PBT certificate. They will probably accept your TOEIC. Kalau untuk company lebih ke TOEIC, dan kalau untuk IELTS tadi yang general training tadi suggested-nya. Tapi tidak, kadang ada perusahaan yang bukan perusahaan, kadang ada profesional atau pekerjaan yang juga meminta akademik, seperti misalnya kamu apa ya?
gizi ya, apa itu namanya? Medical work, sorry, medical work ya, medical work like doctor, nurses gitu kan, yang berbau medical itu mereka sometimes kebanyakan masih memintanya bukan general training tapi academic training, gitu, kayak gitu. So kalau ditanya depends on the company. Jadi mungkin saat apply, aku mau apply ke ini dan ini gitu kan, udah rencana gitu kan. So check the website. Mereka mintanya apa? Kalau mereka mintanya IELTS, so go with IELTS. Mereka mintanya IBT, go with IBT. Mereka mintanya TOEIC, go with TOEIC. Gitu. I cannot say which one yang lebih diterima, both are the same. Gitu. So both have the same chances. Jadi kalau ada yang bilang, bisa diterima di semua dimanapun, enggak selalu. Jadi bahkan mungkin ada yang mengatakan begini, partly true gitu. Kalau negara-negara kayak US, Kanada lebih milih IBT dibanding IELTS gitu. Or negara-negara di Eropa lebih milih IELTS. I don't say it is correctly wrong, it is wrong, but partly true gitu. Karena sejak tahun 2014 itu student yang mau apply visa sudah tidak terima lagi kalau pakai TOEFL, mereka harus tampilkannya yang IELTS. UK ya, UK. Tapi kalau yang Europe masih bisa semua. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Miss Ira. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Safira. Oke, yang selanjutnya Jasmine. Kalau tes TOEFL apakah bisa untuk anak SMA? Ini Jasmine masih SD ya. Apakah bisa untuk anak SMA? Bisa, SMP mau ngambil juga, SD juga bisa mengambilnya. SMA bisa tergantung. Jadi begini, TOEFL, ini TOEFL yang mana? Gini loh, when you say TOEFL, remember we have two products gitu. Yang dijual di Indonesia so far itu udah two product, PBT and IBT. So when you talk about, beda kalau sama IELTS ya. IELTS jelas, kalau buat sekolah jelas. Dua-duanya sama-sama bisa buat sekolah, lanjut sekolah gitu kan, yang PBT dan IBT. When you ask me about apakah bisa buat anak SMA, bisa gitu. Dua-duanya sih, PBT dan IBT bisa. Justru kebanyakan yang ambil adalah anak-anak SMA yang mau sekolah ke luar negeri. Or anak SMP yang mau sekolah SMA di luar negeri. Itu IBT. Kalau PBT, mungkin kampusnya mensyaratkan untuk harus PBT. Gitu. Atau S1 yang mau ke S2. Atau SMA yang mau ke S1, kan ada daftar pertama harus syaratnya sekian gitu. Sekarang kampus sudah mintanya bahasa Inggrisnya udah cakep, apalagi zaman kayak gini kan, so minimum score like this. Kampus-kampus swasta gitu, ada kemarin kampus swasta nggak yang gede banget padahal, jadi mereka minta masuk minimal 450 SMA ke kuliah. Jadi otomatis SMA juga udah harus belajar TOEFL, PBT lah kalau di Indonesia PBT, kalau belum rencana ke luar negeri. Kalau udah rencana ke luar negeri, bisa perbaiki dulu PBT-nya untuk biar gampang ke IBT. Ya Jasmine ya. Oke, terima kasih Miss Ira. Jasmine udah semangat banget mau nanya itu. Dia bahasa Inggrisnya cakep banget dia. Dari isi 1 dia. Jadi bahasa Inggrisnya mungkin ambil IBT nanti kalau udah agak gedean dikit pasti udah bagus dia. Iya, SMA atau SMP gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya dari Gustin Hernanda. Apakah tes TOEFL saat speaking itu seperti diwawancarai juga? Apa face to face gitu? Apa beda atau gimana? Yang mana itu? Tes TOEFL. yang mana? TOEFL. Iya, TOEFL speaking. Itu gimana wawancaranya? Apakah wawancara? Apa gimana Meeting, ya? speakingnya? PBT berarti ya? Untuk TOEFL PBT atau IBT? Oke. Kalau yang IBT tadi sudah saya ada di screen bukan ya? Ada di screen. Jadi ada yang integrated, ada yang enggak. Nah, kalau yang PBT ya. Tapi kalau yang PBT so far kayak mirip dengan TOEIC gitu, writing and speaking-nya not really common to be taken gitu. Enggak banyak orang yang mensyaratkan. So not most of the company or university require you to take speaking and writing. They mostly just ask you to take tadi apa? Yang satunya, yang bukan speaking, gitu ya. Karena kalau PBT terpisah jadi dua, kayak seperti TOEIC gitu. Jadi sama seperti TOEIC juga, jadi terpisah. Sama, ya, yes, one on one gitu. Oke.
Oke, jadi one on one tempat kayak face to face gitu ya? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya dari Amita Fitriani. Apakah tips yang paling efektif agar kita bisa lulus tes TOEFL? Yang paling efektif. Tadi mungkin udah disampaikan ya, jadi hampir sama ya Miss Ira ya, untuk mendapatkan skor paling tertinggi atau tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal, ya praktis ya, latihan gitu ya. Oke, I will answer this. Skor tertinggi itu, kalau nanya skor tertinggi, itu kan 677 gitu. So far, saya belum pernah kenal orang yang 677. Kalau 6 di atas 650, nah, murid kita, saya promosi ya, murid kita TP3, ada yang dapat 645, itu tinggi, 640 itu tinggi banget. Dan dia IBT-nya, dan dia bukan dari English Department gitu ya, IBT-nya dapat kan maksimal 120, nah dia dapat 110, itu udah tinggi banget gitu. She send me a text message, Miss Ira, thank you so much. Saya terharu banget gitu ya, kalau ada siswa yang skornya segitu, itu udah luar biasa banget gitu. So, kalau ditanya gimana resepnya, cek dulu targetnya berapa. Gitu. Target saya Miss 500, target saya Miss 450. Terus cek dulu start pointnya berapa. Start pointnya. So for example, you are right now ada di, jadi placement test or kalau tes ITP kan 500-an mahal gitu, bisa placement test. Kita punya, for example, like we have in LIA, kita ada TOEFL preparation gitu. Jadi tahu kalau saya placement test di sini skor saya sekitar saya akan berapa gitu. Jadi kalau saya mau dapat 500, kemudian kalau di sini penempatannya itu TP1, berarti ke 500 agak jauh gitu kan, agak jauh gitu. So how long do I need gitu. Oh, saya tahun depan deh Miss, jadi masih bisa ngejar. Okay, so you need to see starting point-nya berapa dan targetnya berapa. Okay. Kalau misalnya starting point-nya 500, terus targetnya 500, ya di maintain aja, yang penting dapat sekian gitu. Terus tipsnya apa ya, kayak tadi yang saya bilang itu, otomatis preparation, latihan preparation gitu kan. So you have some English courses yang provide apa namanya, TOEFL preparation, okay, dan juga exposure, English exposure dari YouTube dan reading gitu. Oh ya, I will talk about this. Kalau di perusahaan di Indonesia, so far ya, perusahaan BUMN gitu misalnya, BUMN atau perusahaan-perusahaan besar gitu di Indonesia, karena sekali lagi saya sampaikan, IBT kan mahal. Jadi kalau untuk para job seeker untuk diminta requirement-nya harus menggunakan TOEFL IBT kan berat gitu kan, or IELTS itu juga berat. Sekian untuk ngelamar kerja, ya kalau bagus gitu kan, ya kalau keterima udah sekian, cuma 2 tahun, terus nggak keterima, sedih gitu kan, bayarnya sekian. So that's why they will probably just ask you to apply using PBT. Nah, ITP, as I mentioned before, sudah di stop pembuatannya, produksinya sudah di stop sejak tahun 2004. So, jadi recycle ulang, dan mungkin perusahaan-perusahaan besar itu melihat gitu ya, kalau pakai ITP itu mereka mungkin udah ada yang cheating gitu kan, udah ada yang cheating, soalnya ini udah ada yang cheating gitu. Banyak yang soal ITP yang bisa bocor gitu karena ini. Jadi that's why LIA we also have TOEFL Light kita bukan similar, exactly similar. Kita sebut IPT. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan LIA, jadi menggunakan soal LIA karena kita setiap tahun baru, dan guru-gurunya itu dites untuk jadi kelinci percobaan gitu. Tiap tahun soal paling baru, Gimana nilainya mau naik? Soalnya semakin susah gitu, curhat saya ya. Oke, so jadi kayak misalnya the blue, they probably will prefer, jadi dikumpulkan gitu, terus mereka akan diteskan pakai tes LIA, IPT. Polri juga sama. Polri, makanya kalau orang Polri mau tes Sespim dari mau Sespim itu berarti sudah polisi mau jadi Kapolres gitu ya. Sekolah dulu di Bandung, Sespim namanya. Nah, itu mereka kerjasamanya sama LIA. Jadi why? Because the test is new.
not recycle test dari zaman bahula yang nggak dipakai lagi, yang kemungkinan bocornya besar gitu. Tapi kalau masih di kampus-kampus, mereka masih ITP aja cukup. So depend. If you want to use it for working in a big company, seperti mungkin PLN atau The Blue gitu ya, atau Sespim aja yang Polri itu pakai IPT. So probably ITP is not enough. Ya, Ismail. Oke, terima kasih Miss Ira. Jelas banget nih penjelasannya. Semoga menjawab ya, Mita. Oke, yang selanjutnya dari Intan Islamiati. Oke, Intan Islamiati. Jadi pertanyaannya adalah tes apa yang digunakan untuk melamar pekerjaan di Indonesia? Dan apakah ada perbedaan tes yang digunakan untuk melamar pekerjaan multinasional? Tadi udah dijawab ya. Aha, jadi sama udah dijawab ya tadi sama Miss Ira. Jadi mostly ya PBT itu ya Miss ya, PBT karena tahu sendiri lah Indonesia ya biasanya gimana gitu kan. Biasanya dipakai kan PBT. Untuk yang IBT kan masih tergolong baru ya Miss ya untuk orang Indonesia gitu. Jadi mostly ya PBT itu tadi itu for PBT. Oke, kalau untuk multinational bisa dicek aja websitenya mereka require apa. Jadi saya nggak bisa pukul rata perusahaan multinational pasti mintanya yang IBT atau yang IELTS dia bisa pukul rata gitu karena because each company might have different policy gitu ya. Mungkin mereka PBT boleh, nggak boleh harus TOEIC misalnya, harus TOEFL. Kalau di Indonesia sih TOEIC masih banyak digunakan juga meskipun untuk ke TOEFL, bukan TOEIC ya. PBT masih banyak digunakan untuk perusahaan, tidak harus TOEIC. Jadi kalau di luar negeri mungkin kalau untuk pekerja lebih banyak ke TOEIC, but in Indonesia mungkin karena TOEIC lebih mahal ya. Enggak juga sih 700 ya, visinya nggak banyak. Gitu. Tapi lebih tren pakai perusahaan require-nya cuman PBT. Oke, thank you Miss Ira. Dan selanjutnya dari Jeffrey. Saya mau mengikuti sidang di kampus, tapi saya masih di bawah standar untuk skornya. Jadi berapa skor untuk jenjang S2 dan S3? Terima kasih. Sebelumnya saya bilang semoga sukses ya sidangnya nanti ya, cepat lulus, dapat hasil bagus. Oke. Now, so tiap kampus beda. Jadi misalnya akan requirement-nya akan berbeda. Kalau ini tergantung kampusnya mungkin. Kemarin saya tanya UB itu ada yang 450 katanya. Jurusan pun dalam kampus Brawijaya beda. Misalnya hukum sekian. Ini ada yang anak hukum di sini ya. Atau misalnya HI sekian atau teknik sekian. Jadi beda-beda gitu. Range-nya beda. But the most important thing that you have to remember is skor itu akan disertakan dalam ijazah. Dengan ijazahnya gitu. Jadi itu mungkin bisa digunakan untuk apply juga nanti. Jadi mungkin bisa digunakan untuk apply. Jadi kalau bisa ya sekalipun targetnya atau dimintanya 450 ya kalau bisa di atasnya gitu kan. Karena kalau perusahaan Indonesia sekitar 450 sampai 500, kalau luar negeri 500 ya dalam negeri, kalau luar negeri 550 kayak gitu. Oke. And then pertanyaan apa? Itu aja. Iya. Jadi untuk skor jenjang S2 dan S3 berapa, Miss? Oke. Kalau sama sih, kalau kayak kedokteran UB yang saya tahu itu 475. Saya nggak hafal ya. Jadi itu bisa dicek di websitenya masing-masing. Jadi berapa skor minimal gitu. Ada misalnya UI itu kemarin katanya ngasih tahu, bukan UI, UNER katanya 450. Tapi UB 475. Itu yang mau ke PPDS spesialis gitu ya, mau ke spesialis. Ada yang mintanya 500 gitu. So it depends. It totally depends on the university. S2 atau S3 dalam negeri ya, depends. So you check the website dan mereka minta berapa itu targetnya gitu. Jadi kalau mau apply ke beberapa university, kira-kira aku mau ke ini atau ke ini deh. Cek dua kampus itu berapa mintanya gitu. Jadi mereka nggak akan sama seperti bahkan satu kampus aja UB beda jurusan, beda permintaan gitu ya. So far yang saya tahu kedokteran mau ke spesialis 475 minimal. Tapi karena mau masukkan persaingan, mereka mungkin akan ngambil skor tertinggi berapa orang. Jadi misal dari 7 peserta atau 14 peserta yang diambil 4 orang.
So yang apply ada yang 500, ada yang 550, ada yang 475, ada yang berapa. Otomatis yang diambil yang tinggi. Gitu. So when you ask me berapa, nilai minimal ada, tapi mereka akan bersaing dan diambil tertinggi. Biasanya begitu. So that's why try to get the highest score that you can get. Oke, mantap banget jawabannya Miss Ira. Oke, yang selanjutnya dari Nadia Natania Prilia. Untuk working visa ke Australia lebih baik memilih IELTS atau TOEFL EBT? Gitu ya. Kalau Australia bisa dua-duanya, gitu. Bisa IELTS, bisa IBT. IBT mereka mengklaim bahwa mereka bisa ke banyak negara, Eropa juga termasuk. Jadi mereka bisa digunakan untuk Australia juga. Dan IELTS juga mengatakan bisa ke Australia. So when you ask me which one, so you can just choose both or either one. Bisa dipilih salah satu. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya sama, bisa digunakan. Oke? Mungkin kalau uangnya cuma 2 jutaan ya udah ambil IBT gitu. Tapi kalau uang nggak masalah ya udah ambil IELTS gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih. It's about money. Oke, because they are the same, right? Oke, selanjutnya dari Vina Juliana. Dalam tes TOEFL, terkadang sering sekali pas listening merasa sangat cepat sekali dan kadang audio suka kurang jelas nih, sehingga terjadi miss dalam menjawab soal. Bagaimanakah tips untuk menangani hal ini? Terima kasih. Ini kayak PBT ya. Vina mungkin nanyain yang PBT ya. Oke, dalam tes TOEFL sering sekali berasa listeningnya kecepatan gitu kan. Iya. So, sama. Jadi semuanya tergantung praktis memang. Kalau nggak pernah dengar, terus disuruh dengar, ya otomatis kita nggak akan bisa cepat nangkep. Ya, so practice makes perfect. Jadi latihan. Jadi gimana cara latihan. Terus kalau suka kurang jelas gitu, audionya suka kurang jelas. So ada dua hal. Ini saya mungkin mau share tips saya nih. Saya dulu juga listening saya juga nggak bagus banget. Paling jelek dari 3 itu, saya dulu listening paling jelek. Oke, kemudian saya boost, saya cari tahu masalah saya di mana. So you have to try to find out what is the problem. Kalau problemnya adalah saya sama sekali nggak ngerti vocab yang diomongin apa deh, Miss. So try to have exposure. Jadi banyak baca biar tahu kata-kata itu. Terus banyak dengarkan. Kita YouTube banyak ya. Kayak tadi saya masalahnya di accent, saya nggak ngeh. Saya kurang begitu paham kalau accentnya British. So I listen to British Got Talent a lot. Gitu. Exposure-nya biar saya terbiasa telinga saya. Seperti itu. And then apa tadi? Oh ya, ada 2 tempat. Kalau satunya mungkin pakai headset. Di lab itu ada yang pakai headset, ada yang pakai speaker. Itu mempengaruhi latihan kita. Jadi kalau kemudian dicek, aku mau tes TOEFL ITP di tempat ini. Cari tahu, tes di tempat itu medianya pakai apa? Did they allow you to use headset or you have to use you are going to listen it from a tape recorder? Itu mempengaruhi. Kenapa? Jadi kalau misalnya tape kan nggak begitu jelas, latihannya akan berbeda. Gitu. Latihannya jangan pakai headset, latihannya ya pakai tape. Tapi kalau tesnya pakai headset, boleh pakai headset. Gitu. Kita pernah mengalami nilainya pada banyak yang turun gara-gara audionya jelek. So you have to be ready. Karena listening kan harus sama dengan real life gitu ya. Di real life tuh orang nggak akan ngomong saat sunyi. So you are not going to listen to people talking in a quiet place. Mereka akan ngomong saat di jalan juga ramai. So you have to be able to listen. Nah, saya kemarin tipsnya adalah saya pakai headset memang, gitu. Saya pakai headset, tapi TV nyala, headset satu lepas, gitu. Belajar fokus. Jadi biar nggak, miss apa? Nah, latihan. Selain ikut preparation, karena latihan sendiri nggak akan cukup, ya. Oke. Ya, Vina ya, oke. Iya, Vina. Oke, terima kasih Miss Ira. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Melati nih, Miss. Kalau kuliah ke New Zealand atau Australia, lebih baik mengambil tes yang mana ya? Persiapannya apa aja? Yang tesnya udah kejawab tadi ya. New Zealand and Aussie is quite the same. Jadi you can just take IBT or IELTS is the same. And persiapannya apa aja? Again, mau PBT, mau IBT, mau IELTS, sama. Tips, you have the same kind of tips. Join the preparation and try to boost your competence dengan banyak listening, banyak membaca.
Oke. Dan kalau IBT sama IELTS karena harus pakai ngomong, so try to speak. Gitu. Usahakan banyak ngomong. Bahasa Inggris ya. Jangan menggosip bahasa Indonesia aja. Sekarang kalau menggosip pakai bahasa Inggris. You know what? Nola, Nola, Yasmin, Yasmin, like that. Do you know that boy there, he's cool. Gak apa-apa. Gitu ya. Oke. Oke, thank you Miss Ira. Yang selanjutnya nih dari Rizky Dia Amalia. Untuk bekerja di luar negeri, di rumah sakit khususnya, apakah ada perbedaannya dalam pengambilan jenis tes antara TOEFL, TOEIC, dan IELTS? Manakah yang lebih baik? Oke, tadi saya udah mention juga untuk IELTS. IELTS kan sebenarnya kalau yang IELTS itu, kalau untuk IELTS ya, ada akademik sama general training. Nah, kalau profesional pekerjaan banyak yang meminta general training gitu ya. Tapi untuk luar negeri kan ini ya, itu medical work itu banyak sometimes itu diminta apply-nya pakai academic training gitu. Saya kurang tahu kenapa, apakah mungkin karena di field-nya mereka harus jurnal, mungkin karena jurnalnya ya, belajar mereka kan pakai jurnal, teks-teksnya pakai jurnal gitu, jadi bukan yang company basis gitu kan, jadi makanya harus ya academic gitu. Jadi mungkin itunya juga lebih ke IBT, mungkin probably ya dibanding ke TOEIC, because working life-nya juga berbeda. Gitu. Jadi bukan seperti di perusahaan pada umumnya, gitu, perusahaan jasa yang lain pada umumnya, tapi berbeda field-nya, makanya kenapa mungkin mereka lebih milih akademis requirement-nya. But again, go check the website of the company. I cannot say ini nggak bisa di-apply ke semua company gitu. Apakah yang medical selalu seperti ini? No, depends on. So I cannot say that pasti seperti ini karena belum tentu company-nya minta seperti itu. Probably they have different policy. Gitu. Oke, thank you Miss Ira. Yang terakhir nih dari Diraksya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar persiapan tes-tes tersebut? Nah, ini ada yang nanya tentang Korea loh itu. Belum ditanyakan itu. Oh iya. Nah, yang jawab ini dulu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke. So, tadi yang saya bilang target berapa, startnya di mana? Oke. So, kalau startnya jauh, otomatis durasi belajarnya panjang. Oke. Jadi kalau di sini misalnya kalian masih di bawah 400, gitu ya. 390 atau 400 berarti masih di TP1. Oke, butuhnya 500, berarti harus sampai TP2 dan TP3, berarti sekitar 3 bulan kali 3, 9 bulan. Oke, itu dengan jangka waktu seminggu 3 kali, gitu ya. So, kalau misalnya sudah ada di 500, berarti bisa langsung di TP3 atau TP2, gitu kan. Nah, tinggal sedikit lagi, itu kan berarti cuma 3 bulan mungkin bisa di-maintain aja. Oh, udah bagus nih, cuman saya nggak mau turun, karena kita harus siap bahwa ada kemungkinan kan serinya banyak. You are not going to have only one series or two series or three series, and every series probably have different. Nah, IPT kita sampai bilang kalau nomor ganjil mungkin lebih susah, biasanya lebih susah daripada yang genap gitu, karena mungkin series ini, nomor ini tuh lebih susah dibanding series ini, atau series ini lebih mudah gitu ya. Itu faktor keberuntungan. Jadi bisa jadi series yang kalian pakai itu bisa naik 30-20 poin, atau series yang lain bisa diturun 20-30 poin. So, when you have a placement test, skornya 500, udah harus siap turun 20 atau naik 20. Gitu. So, then try to maintain meskipun udah tinggi nilainya, tetap ikut dalam jangka waktu misalnya udah 500 ya, targetku juga 500, di maintain, jadi ambil yang 3 bulan itu cukup. Oke. Okay. Miss May? Oke, thank you. Kemudian ini dari Jeffrey, dan kalau studi lanjut ke Korsel, berapa skor yang harus didapat? Oke. Korsel nih. Studi ya? Aha. Lagi, kampus manapun, itu mungkin berbeda. Tadi saya pakai contoh Harvard, gitu. Karena kebetulan mungkin Harvard yang banyak, yang populer gitu. Kalau Korea Selatan saya nggak tahu berapa. I cannot say like it depends on the name of the university and depends on, you can always check the website. So probably like kalau IBT mungkin juga 80 gitu. Kalau mungkin itu international university in Korea probably around that. Jadi kalau ditanya berapa IELTS dan sebagainya yang ekivalen aja. So 80 berarti IELTS-nya berapa? 8 kah? Kalau itunya berarti 550 kayak gitu ya, atau 500. 500-an. Sama.
Atau mungkin mereka cuma mintanya 75, bukan 80. So you always need to check, even though you want to go to the South Korea, but we cannot be sure because we don't know the name of university. And I haven't checked about the web. So go check the website of the university or the company that you want to apply to, and check berapa skor yang diminta, tes apa yang diminta. Gitu. Apakah mereka minta ini atau itu, dan gunakan itu. Ya. So use the money wisely to use that. Jangan sampai kemudian mintanya IELTS, ambilnya TOEFL. Udah ngeluarin uang IBT, udah ngeluarin uang segitu, salah. Atau ambilnya IBT, ternyata yang diminta IELTS gitu. So cek dulu, jangan sampai keliru ya. Oke. Oke, thank you Miss Ira. Kemudian dari Faiza Zikra, kisaran poin yang harus didapat untuk jurusan kedokteran berapa ya? Dan adakah tips untuk melatih kita lebih fluent ketika speaking? Kedokteran ini berarti masuk pertama ya. Kalau untuk ke spesialis 475 mungkin masuk pertama 450 kali ya. Depend on the university, probably. Biasanya kalau kedokteran di tesnya di semester awal, semester 1 atau di tahun pertama itu mereka dites, gitu kan. Why medical faculty want you to be tested on TOEFL test? Because the textbook that you use is all ya, bukan almost lagi ya. All itu pakai English, gitu. Semua pakai English. Bahkan nanti kalau udah sekolah sudah jadi spesialis pun kalian journal readingnya, presentnya pakai bahasa Inggris. Gitu. So far kalau di rumah sakit, kalau di UB itu hampir semua jurusan, mau itu jantung, apalagi bedah dan sebagainya, journal readingnya, presentasinya pakai bahasa Inggris semua. Kalau yang belum itu mungkin masih THT aja. Gitu. That's what I know. Okay. And then tipsnya biar speakingnya lancar. Okay. Kayak kalau kita ngaji, karena saya Muslim, kalau kita ngaji terus saya lama nggak ngaji gitu ya. Pasti lidah saya kaku, bacanya kagok-kagok gitu. Apa sih kalau bahasa Jawa bilangnya gradul-gradul. The same way with English. The more often you use English, the better you will be gitu ya. Jadi semakin sering gunakan, pakai aja. Ada banyak orang yang kelihatannya fluent gitu meskipun grammarnya berantakan, tapi ya karena dia sering pakai. Ada yang grammarnya bagus, tata bahasanya pinter, kalau nulis bagus, tapi karena nggak pernah dipakai ngomongnya patah-patah gitu. So use it, use. Okay. Jadi jangan malu digunakan, itu aja. Resepnya itu kalau speaking. Kalau listening sama reading ya banyak baca, banyak dengerin. Kalau speaking masalahnya adalah aku nggak punya temen ngomong, Miss. Les, kalau les kan ada temen ngomong, di kelas kan nggak malu gitu ya, ada temen yang ngomong. Kalau di rumah ya malu. Kecuali mamanya pinter bahasa Inggris. Tapi Jasmine meskipun pinter bahasa Inggris, mamanya nggak bisa bahasa Inggris. Makanya dia les dari kelas 1 SD sampai kelas 6, bahasa Inggrisnya udah jago banget ya. Okay. Yes, Miss May? Oke, thank you Miss Ira. Yang selanjutnya dari Melati, apakah anak SMP bisa mengambil tes TOEFL untuk mencari tahu skornya berapa dan agar bisa dicari tahu kelemahannya di mana? Untuk apa tadi tujuannya? Anak SMP bisa mengambil tes TOEFL, bisa nggak sih? Terus untuk cari tahu skornya berapa dan bisa cari tahu kelemahannya di mana. Jadi kayak mau tahu kelemahannya di mana nih, skornya berapa sih? Aku ada di mana nih gitu loh. Ya nggak apa-apa sih. Nggak kayak nonton film dewasa yang harus minimal usia berapa gitu ya. Mungkin nggak, cuman because kebanyakan orang karena we have to pay some. Dari tadi saya ngomong banyak duit di sini ya. Maksudnya because you have to pay some amount of money. Jadi kalau nggak ada keperluannya kayaknya dia ngapain gitu. Tapi kalau memang ada keperluannya gitu kan. Jadi nggak apa-apa, ambil. Tapi kalau cuma pengen tahu aja, placement test aja. Paling gampang placement test gitu kan. Placement test terus, oh aku ada di sini nih gitu. Oh dari placement test itu kemudian bisa ini ikut preparation. Nanti kan ketahuan lemahku di sini, oh bagusku di sini gitu. Saya punya murid TOEFL preparation yang masih SMA. Masih SMA kelas 1 loh. Saya nanya buat apa masih kelas 1? Saya pengen tahu aja, Miss, saya kurang banyak di mana, lemahnya di mana gitu. Sama kayak yang tadi dibilang SMP itu. So, she's not going to take the test yet gitu ya, karena tesnya udah bayar sekian, udah selesai gitu kan. So, nah kalau ini kemudian tahu dapat hasilnya terus strateginya apa langsung dapat gitu. Oke, thank you Miss Ira. I guess that's all ya.
for the Q&A session. Banyak banget nih pertanyaannya. Semoga menjawab semua ya teman-teman sekalian. Oke, langsung aja habis ini kita ada door prize. Oke, jadi bisa langsung diundi nih. Iya, sebentar ya. Jadi bisa langsung diundi nih nanti. Yang udah nanya siap-siap dapat siap-siap dapat door prize. Nanti presenternya boleh di traktir ya. Boleh dikirim lewat GoFood. Iya, dalam bentuk OVO kan ya ini ya. Oh, itu ada yang nanya loh, Miss May. Ada yang belum dijawab. Tadi katanya, Oke, itu ada itu ketinggalan kayaknya. Tadi katanya Lia punya tes serupa, bisa dijelaskan tuh. Oh iya. So yes, as I mentioned before, karena kita juga punya ekivalennya tes-tes itu ya. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau PBT, ITP karena recycle, akhirnya kita punya banyak perusahaan besar yang bekerjasama dengan dia. Nah, kita punya produk sendiri namanya EPT, English Word Proficiency Test gitu. Jadi itu banyak diminta oleh BUMN company gitu. Terus ada juga TOEIC. Yang TOEIC itu, bentar saya nggak hafal namanya ya. Kalau TOEIC itu namanya LIA ACE test, ACE, ACE ya, ACE test. Kalau yang itu TOEIC, sorry. TOEIC-nya itu BET, Business English Test. Kalau yang IELTS itu LIA ACE Test, Academic English Test. Jadi itu equivalennya. Jadi versi murah gitu ya, versi murah tapi dengan kualitas. Jadi kalau mau coba ya misalnya gini, saya kalau segitu belum mampu, jadi saya misalnya nanti price-nya Miss, probably you can help me about the price, oke ya. So jadi misalnya saya mau tahu kalau saya nanti ambil tes akan dapat skor berapa gitu ya. Kalau EPT, kalau ITP-nya kan sekitar 500 sampai 650. Nah, EPT kita 250. Oke, kalau student diskon 50.000 lumayan ya. And then kalau yang BET 175. BET itu sama dengan TOEIC yang 700, BET-nya 175. Jadi sometimes some company, most of the time, kalau di Indonesia aja tidak harus yang dari ITS, kadang mereka sudah terima tergantung dari tes centernya, tes produsennya dari mana gitu. Kalau dia kan sudah dipercaya, jadi karena kita urusan paling tua, saya bukan promosi tapi memang paling tua gitu, makanya saya bekerja di sini. Paling tua dari zaman tahun 50-an gitu kan. And then kalau yang ekivalen dengan itu tadi dengan IELTS ya 450. Jadi misalnya skormu, predictionmu akan ketahuan di situ. Jadi untuk ngambil 3,5 juta itu latihan dulu kan. Latihannya gimana caranya? Nah, ambil ini 450 masih mending, masih lebih mahal ITP. Jadi nanti baru bisa ambil yang 3,5 juta itu kalau memang perlu ke luar negeri yang diminta itu. Tapi kalau itu that's enough and they can accept that, they just use that. Okay. Talk about economy here. Apalagi masa pandemi ya. Yeah, exactly. It's about money because it's important, right? So you have to use it wisely, right? Oke, jadi langsung aja nih untuk door prize-nya. Silahkan diundi. Yang bersangkutan bisa langsung. You are welcome, Dame Inawati Tampu Bolon. Namanya lucu deh ya. Dame itu namanya Dame apa Dame? Pandem. Bagus namanya ya, Dame. Bolehkah nanti di-share di grup webinarnya, nanti coba ditanyakan, saya tanyakan ya apakah benar atau tidak. Slide-nya ada banyak sekali nih, hampir 100 slide-nya. Banyak banget ya ini. Bikinnya sampai nggak tidur. Menyampaikannya cepat sekali, bikinnya sampai nggak tidur. Because I have to compile all the samples of questions yang bahkan mungkin kalian nggak inget ya. Kayak udah masuk kiri, telinga kiri keluar telinga kanan. Yuk, let's count. Who will get the door prize? Iya, langsung aja nih. Masih jalan ya ini ya, belnya ya.
Aha. Miss Dame Horas. Oh, Horas itu salamnya Oke, ya, Dame. Who's that? congratulations, Gustin Hernanda. Ada nggak orangnya nih? Gustin Eh, Hernanda. tadi Gustin nanya apa ini? Lucky Gus questions. ini nanya tentang apa nih tadi? Banyak banget pertanyaannya ya. Tes TOEFL saat speaking itu seperti diwawancarai juga atau Oh, enggak? yang itu. Oh, Iya, ada jawab. Miss, ada Gustin, ada Miss. Oke, Gustin, you will get the voucher from OVO. Oh. Lumayan nih bisa makan mie gacoan hari ini. Banyak nih, borong mie gacoan ya. Oke, yang selanjutnya bisa langsung aja yang bersangkutan nih. I see some names but you don't ask question probably because you already know. Tadi saya lihat ada Nur Aini. Nur Aini ini kayaknya yang dulu murid saya bukan ya? Jasmine. Oh my Oh, gosh. Jasmine. Oh my God. Okay. Congratulations, Jasmine. Hey. Oh Oke. my god. Jadi nanti mungkin langsung dihubungin sama Lia Malang ya untuk masalah hadiahnya. Terima kasih karena sudah bertanya. Dan langsung aja nih yang terakhir, closing. Oke, so terima kasih untuk para peserta semuanya yang sudah tertib dalam melaksanakan webinar ini. Terima kasih untuk Miss Ira yang udah menjelaskan panjang lebar tinggi ya kan, panjang kali lebar kali tinggi tentang materinya ini. Udah cukup jelas nih, semoga membantu ya teman-teman semuanya. Dan tentu saja terima kasih untuk Lia Malang nih yang udah menyelenggarakan webinar yang heboh dan menarik ini. Oke teman-teman, langsung saja untuk yang berikutnya kita akan Sama-sama Nadia. Oke, oh Nadia. Oke, jadi langsung aja ya kita closing. So that's all for today. Nantikan episode untuk webinar-webinar yang lainnya. Jadi langsung aja. Oke, jadi sebelum kita tutup bisa nggak untuk Videonya turn dinyalakan. on ya, turn on your video. Foto yuk, foto yuk. Yeah, foto bareng. Turn on your video because we are going to take a picture of you. I want to see you. Itu ada yang K-pop fotonya. Saya mau lihat mukanya. Sabira. Oke. Oh, we have Nola, Gustin Hernanda yang baru dapat OVO. Kasih lihat videonya. Saya nggak nagih kok. Hi Vina. Oh, we have Dame. Dame, right? Your name is Dame or Dame? Okay. And Melati. Oh, Jasmine. Jasmine is Melati ya. Okay. Hi Jeffrey. Okay, can we take a picture? Pada malu semua ini. Oh, Gustin cewek. Okay, can we take a picture? Yes. Okay. 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 1, 2, 3. One more ya. Yes. 1, 2, 3. Okay, thank you. Oke, thank you everyone. Kasih lihat video, kayak udah mandi, jadi Jeffrey udah mandi kayaknya ya. Ina udah mandi, Gustin juga, Dame juga. Yang lain belum nih, Nola belum kayaknya. Jasmine belum, karena nggak mau kasih lihat videonya, Nana joking. Oke, terima kasih semuanya. Nantikan episode webinar berikutnya. Bye-bye. Bye-bye guys, see you around, see you next Thank you. ya, visit me. Bye, see you. I love you.